Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainur Rahmah, NPM 19001 dari jurusan Pendidikan Matematika Universitas Bung Hatta. Di sini saya akan mengembangkan alat peraga persegi panjang yang bertujuan untuk membuktikan jumlah sudut pada persegi panjang dan juga sifat-sifat dari persegi panjang. Oke, selanjutnya kita masuk ke alat dan bahan. Nah, untuk membuat alat peraga persegi panjang, yang pertama alatnya itu mistar, penggaris, pena, busur dan jangka, kuas dan cat. Berhubung nggak punya kuas cat, kita pakai kuas masker dan cat, dan cutter. Nah, kalau bahannya kita pakai steker, styrofoam, dan kain flanel. Yuk kita sekarang lanjut ke langkah-langkah pembuatan alat peraga. Baiklah, kita lanjut ke langkah-langkah pembuatannya. Yang pertama, buatlah bangun persegi panjang dengan ukuran 10 x 20 cm dengan styrofoam dan mistar. Nah, jadi 2 persegi panjang warna hijau ya. Nah, untuk sifat-sifat dari persegi panjang kita sisihkan dulu karena nanti akan dijelaskan. Nah, yang selanjutnya kita akan membuat untuk pembuktian dari jumlah sudut pada persegi panjang. Nah, potonglah sudut pada keempat sisi tersebut sama panjang dengan menggunakan sudut atau jangka. Nah, terlihat sudut-sudutnya sudah terbentuk. Setelah sudutnya sudah terbentuk seperti ini, kita akan memotongnya. Akan cutter. Seperti ini dan seperti ini. Nah, untuk sudut-sudutnya ini kita akan memberikan cat. Sudah kita cat ya, seperti ini aja. Nah, setelah tadi sudutnya dicat, kita satukan lagi membentuk persegi panjang. Nah, kita ketahui bahwa sudut ini adalah 90 derajat karena dia siku-siku. Selanjutnya kita akan masuk ke alat penyimpanan dari alat ini ya, yaitu dengan styrofoam tadi kita potong sesuai dengan kain flanel. Nah, sekarang kita masuk ke pembuktian dari jumlah sudut dari persegi panjang, yaitu 360 derajat. Nah, kita buktiin. Tadi seperti ini ya. Nah, kita ketahui bahwa sudut ini adalah sudut siku-siku 90 derajat. Nah, kita satukan sudut-sudutnya.
Nah, terbentuklah lingkaran. Nah, yang kita ketahui bahwa lingkaran itu membentuk sudut 360 derajat. Jadi terbukti bahwa sudut pada persegi panjang yaitu 360 derajat. Kita lanjut ke pembuktian dari sifat-sifat persegi panjang dengan persegi panjang yang berbeda dari yang tadi. Nah, yang pertama, mempunyai 4 sisi dengan sepasang sisi yang berhadapan sama panjang dan sejajar. Nah, 4 sisi yaitu 1, 2, 3, dan 4. Nah, dengan sepasang sisi yaitu satu sisi berhadapan dan satu sisi berhadapan lagi, yaitu yang berhadapan atas dengan bawah, kanan dengan kiri. Itu berhadapan dan sama panjang. Kita ukur. Yang ini tadi 20 cm, yang bawah juga 20 cm. Yang samping dengan yang sampingnya 10 cm dan 10 cm. Terbukti bahwa sifat yang pertama itu benar. Nah, yang kedua, keempat sudutnya sama besar dan merupakan sudut siku-siku 90 derajat. Nah, kita menggunakan busur, kita buktikan. Ya, terbukti bahwa sudutnya itu 90 derajat. Nah, kedua diagonalnya itu sama panjang dan berpotongan membagi dua sama besar. Kita contohkan menggunakan mistar. Panjang diagonalnya itu 22 cm ya, 22 cm. Dan diagonal satunya lagi juga 22 cm. Nah, jika diagonalnya ini dipotong, maka akan membagi dua sama besar. Jadi seumpamanya kita potong ini akan membagi dua sama besar. Nah, untuk sifat yang ketiga, ya. Nah, sekarang kita lanjut ke menempati 4 bingkai kembali. Nah, kita buat bingkainya dulu. Ini saya menggunakan ukuran 30 x 22 cm. Nah, kita buat sini A, B, sudah terbentuk bingkainya. Lalu kita buktikan bahwa telah dapat menempati 4 bingkainya kembali. Nah, sekarang kita lanjut ke pembuktian bahwa dapat menempati 4 bingkai kembali. Nah, yang pertama itu sifat-sifat persegi panjang itu menempati bingkai yang pertama, yaitu tempatkan persegi panjang pada posisi awal. Jadi seperti ini. Saya telah membuat huruf-hurufnya dari kertas HVS yang di spidol. Nah, kita tempatkan persegi panjang pada posisi awalnya. Jadi A di sini, B di sini, C di sini, dan D juga di sini. Jadi dia di tempat posisi yang awal. Nah, yang kedua itu dari posisi awal baliklah persegi panjang ABCD menurut garis KL. Persegi panjang dapat menempati bingkainya secara tepat sehingga AD menempati BC. Nah, kita asumsikan ini adalah garis KL. Kita taruh di tengah-tengah seperti ini. Nah, ini di BC ini
menjadi AD. Jadi AD menempati BC. Lalu BC menempati AD. Nah, ini seperti cermin, jadi dibalik dari kanan ke kiri, kiri ke kanan. Selanjutnya yang ketiga itu, dari posisi awal baliklah persegi panjang ABCD menurut garis MN. Persegi panjang dapat menempati bingkainya secara tepat, sehingga sisi AB dapat menempati DC. Nah, kita coba bukan. Ini kita asumsikan menjadi garis MN. Nah, kita taruh di sini. Lalu posisi AB menempati DC. Jadi AB menempati DC. Seperti ini. Nah, yang keempat, dari posisi awal putarlah persegi panjang ABCD berpusat di pusat titik pusatnya. Nah, setengah putaran 180 derajat. Persegi panjang dapat menempati bingkainya secara tepat, sehingga sisi AB menempati sisi CD. Seperti ini. Jadi titik A di sini, titik C di sini. Titik B di D, titik D di B. Yang keempat seperti ini. Itulah penjelasan dari menempati 4 bingkai.